Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Junianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi A semester 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang kedua ada teori inflasi. Teori kuantitas tingkatnya harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Yang kedua, teori keinginan memenuhi kebutuhan secara berlebihan. Yang ketiga, teori struktural. Produsen tidak dapat mengantisipasi kenaikan permintaan. Selanjutnya ada pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tergolong angkatan kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Pengangguran sama dengan angkatan kerja dikurang orang yang bekerja. Selanjutnya ada kurva Phillips. Dinyatakan bahwa untuk menurunkan tingkat inflasi, para pembuat kebijakan harus secara sementara memperbesar angka pengangguran, dan untuk mengurangi pengangguran mereka harus menerima inflasi yang lebih tinggi. Berikut ada contoh kurva Phillips. Modal penawaran agregat. Modal harga dikurang kaku. Perusahaan tidak secara instan menyesuaikan harga yang mereka terapkan sebagai respon terhadap perubahan permintaan. Yang kedua ada model upah atau kaku. Lambannya penyesuaian upah nominal. Yang ketiga ada model informasi tak sempurna. Dalam pasar semua upah dan harga akan bebas menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Penyebab naik turunnya inflasi. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan. Pengangguran yang rendah akan menarik inflasi ke atas. Yang kedua ada inflasi dorongan biaya, yaitu inflasi naik dan turun karena guncangan penawaran. Yang ketiga ada inflasi yang diimpor. Selanjutnya ada kebijakan penanggulangan inflasi. Cara menanggulangi inflasi adalah dengan cara menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Cara ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama secara bertahap, yang kedua secara drastis. Selanjutnya ada dampak inflasi terhadap ekonomi masyarakat. Pertama, mengubah pendapatan masyarakat. Kedua, daya saing untuk barang ekspor mengurangi. Ketiga, minat orang untuk menabung berkurang. Selanjutnya dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat. Pertama, pendapatan per kapita menurun. Kedua, daya beli masyarakat berkurang. Ketiga, beban psikologis semakin besar. Yang terakhir, beban sosial semakin besar. Terakhir ada cara mengatasi pengangguran. Pemerintah membuka proyek yang bersifat umum, pengadaan pendidikan dan pelatihan, memberikan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja.